Bismillahirrahmanirrahim. Berkumpul yang penuh ceria, saling memaafkan dengan bahagia, jaga silaturahim selamanya agar hidup penuh berwarna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum wassalamualaikum wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sofri sodi wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ketua DKM Al-Mizan Bapak Haji Wawan Sejawani beserta pengurus. Kami ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Ketua RW 12 Bumi Serang Damai. Kami ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Penasihat DKM Bapak Ustadz Haji Ahmad Supawi. Kami ucapkan selamat datang kepada para ketua RT dari RT 1 sampai dengan RT 5 beserta para pengurus dan warga Bumi Serang Damai yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan hingga kita bisa berkumpul bersama di halaman Masjid Al-Mizan dalam rangka halal bihalal di hari Sabtu tanggal 26 April 2025 dengan tema membangun silaturahmi untuk menjalin harmoni kebersamaan demi kebaikan masyarakat. Pada hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali acara halal bihalal pada malam hari ini, dan semoga Allah memberikan kelancaran dan keberkahan dalam acara. Mari kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya Penti, insya Allah saya akan membantu acara pada malam hari ini sampai dengan jam 22.30 atau dengan jam setengah 11 malam. Hadirin yang berbahagia, senang sekali rasanya bisa berada dalam acara yang penuh keberkahan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua pada malam hari ini dalam acara halal bihalal. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat setelah melewati berpuasa selama 1 bulan Ramadan ya. Halal bihalal ini sebagai momen yang bisa kita sebagai pengingat bahwa menyambung silaturahim adalah ibadah dan saling memaafkan adalah kunci ketenangan hati. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, saya akan membacakan beberapa susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan yang sudah saya sampaikan barusan. Kemudian sebelum pembacaan ayat suci Al-Quran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon kepada hadirin diharapkan berdiri. Kepada petugas Ibu Iin kami persilahkan. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia
Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya walaupun bukan 17 Agustus ya Bapak Ibu, tetapi karena memang kita sebagai warga Indonesia yang baik, kita tetap mengingat bahwa dimulai harus dengan semangat juang 45. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan Bapak Haji Ahmad Supawi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasy syaithanir rajim. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون مما رزقناهم الذين ينفقون في السراء والضراء
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والعافين عن الناس الذين ينفقون في السراء والضراء والعافين عن والله يحب المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul-Adzim. Sebelum acara selanjutnya, kami mohon kepada Bapak Ibu yang masih berada di samping panggung segera menempati tempat duduk yang telah disiapkan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya adalah penampilan tarian dari anak-anak PAUD dengan dua tarian. Yang pertama tarian Selamat Lebaran dan yang kedua tarian Kui Hijrah. Mari kita beri tepuk tangan untuk anak-anak hadirin yang berbahagia. Silakan anak-anak. Assalamualaikum, saya Dea mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau dia ada salah, tolong dimaafin ya, kan sekarang lagi lebaran ya.
Selamat hari lebaran, minal aidin wal faizin. Mari bersalaman-salaman, kita bermaaf-maafan. Setelah satu bulan kita berpuasa, mari kita ikut lebaran. Ayo kita lebaran, kita salam-salaman. Ayo keliling pakai baju lebaran. Ayo kita lebaran, kita maaf-maafan. Ayo kita lebaran, kita makan ketupat ayam. Orang tengah senang-senang, Tuhan kan dunia aduh sayang. Lupakan Allah sungguh malang. Na'udzubillah. Alright, alright. Banyak melayang, nanti jujur di bulan datang. Di mana dunia belum sayang. Alright, alright, alright. Dan kuli-kuli kita hijrah, dan kuli-kuli ayo berubah, dan kuli-kuli dia ibadah. Alright, alright, alright. Dan kuli-kuli
Baik, acara yang kita tunggu. Jangan kemana-mana dulu Ibu Bapak. Kita akan ada door prize. Oke, door prize ini biasanya yang sering ditunggu-tunggu sama para ibu-ibu ya. Oke, kita akan ada 3 tahap. Ada 3 tahap door prize. Tahap pertama sekarang, kemudian nanti ada tahap kedua dan tahap ketiga. Makanya Bapak Ibu jangan kemana-mana, tetap stay di tempat. Baik, dari akan diberikan door prize menggunakan spinner. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah mengisi daftar hadir dan sudah diberikan kertas, tolong dikeluarkan kertasnya masing-masing. Barangkali memang rezekinya pada hari ini dapat door prize ya. Yang akan dikeluarkan pada sesi pertama yaitu ada 15 door prize. Nanti yang akan dipandu sama Pak Agus. Kemudian nanti door prize-nya diberikan oleh PJ Door Prize Ibu Dedi beserta dengan pengurus MT kami. Silakan. Baik, silakan. Oke, diputar. Nomor 99. Siapa nomor 99? dari pintu sebelah sini. Nomor 99, siapa nomor 99? Yuswan, Pak Tuswan, coba Pak Tuswan maju. Pak Tuswan, Harus langsung yang bersangkutan yang ngambil ya, tidak boleh diwakilkan. Silakan kepada PJ Door Prize untuk memberikan hadiahnya. ada nomornya? Bapak Muhammad Solihin ada? Oke. Pasti ada nih ya, pasti. Oke, diputar. Satu lima delapan. 158, siapa yang punya nomor 158? 158. 158. Tidak ada, kita hitung 3 Pak Agus ya. Oke, 1, belum masuk nih 158. 2, 158, 3. Tidak ada. Diputar. Diputar kembali. Satu tiga dua. 132, siapa yang punya nomor 132? Tidak ada 132? Ada 132? Oh, Pak Suasono, coba para hadirin sambil dilihat nomornya ya yang dipegang. Oke, diputar. Satu 40. 115. 115. Ada yang punya nomor 115? Oh, ada di belakang. Oke. Oke. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua DKM kepada Bapak Haji Wawan Sujawandi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ustadz Khairul Anwar SE MSI. Yang saya hormati Ketua RW 12 Bapak Ihsan Duri. Yang saya hormati Penasehat RW 12 Bapak Haji Samsudin. Yang saya hormati
Penasehat DKM Al-Mizan Bapak Haji Ahmad Supawi, yang saya hormati seluruh panitia halal bihalal Komplek Bumi Sarang Damai, yang saya hormati Bapak-bapak ketua RT, baik itu dari RT 01 sampai RT 05, yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Mizan Bapak Dadang Suhanda, yang saya hormati Ketua Pemuda Bumi Sarang Damai dan Ketua Risma Masjid Al-Mizan Bumi Sarang Damai. Juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, warga Bumi Sarang Damai, dan juga para pemuda, para remaja, dan anak-anak madrasah yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa serta hidayah dan karunia dan juga nikmat yang tak pernah kita hitung-hitung, sehingga pada malam hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara halal bihalal ini. Salawat dan salam mugi Allah surah limpahkan kepada suri taudan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, para pemuda dan tamu undangan rahimakumullah. Kami selaku ketua panitia penyelenggara, perkenalkan, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu semua pada acara silaturahim halal bihalal ini. Acara yang kita gelar ini sungguh merupakan kegiatan kita mohon ampun, tetapi jika kita melakukan kesalahan atau kelalaian kepada sesama manusia, maka sudah selayaknya kita meminta maaf langsung kepada orang tersebut. Kepada seluruh panitia acara halal bihalal yang telah bekerja keras menyiapkan acara ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Ucapan yang sama saya juga sampaikan kepada penasihat DKM dan penasihat RW atas petunjuk dan arahannya, sehingga acara ini dapat berlangsung dengan lancar. Kemudian insya Allah nanti untuk acara halal bihalal ini yang akan memberikan ceramah atau tausiah yaitu Ustadz Hairul Anwar SEMSI. Bapak Ustadz Hairul Anwar tidak asing bagi kita bapak-bapak, ibu-ibu, karena beliau sering memberikan tausiah di Masjid Al-Mizan. Mungkin sedikit itu saja sambutan dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian sambutan serta penyelenggaraan acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tiba saatnya penampilan acara yang kedua, yaitu dari Madrasah Al-Mizan, yaitu penampilan marawis dan pembacaan hafalan kitab akidah awam. Kami persilakan kepada tim marawis dan tepuk tangan untuk tim marawis pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani. Alhamdulillahil qadir
Fakudratun iradatun sa'un basar hayatunil ilmu kalamul istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkuli kulli mumtinin kafilihi arsala anbiya dawi fatana bisiki wat tablighi wal amana wa jaizun fi haqqihi min aradi bi ghairi nasin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika wal mustahilu didukuli wajibi fafali khamsina bihukmin wajibi tafsiluhum satin wa isina lazim kulla mukallafin fahaqi waqtanilhum adamun idrisun hundu wa salih wa ibrahimu kullu mutaba lutun wa ismailu isaku kata yakubu yusufu wa ayubu taza syuaibu haruna wa musa wal yasa zulkifli dauda sulaiman utaba ilyasu yunusu zakaria yahya isa wa toha fatir mundagaya alaihimus salatu wassalamu wa alihi madamatul ayamu wal malakul ladzi bilahi wa umla akala syurba wala naumalahu tasilu asyimithum jibrilu mikailu israfilu israilu munkar nakiru wa raqibun wa qada'atibun malikun wa rifanu tada'at ba'atun min kutubin tafsiluha tauratu musa bilhuda tanziluha zaburu dauda wa injilu ala isa wa furqanu ala khairil mala wa suhufi khalili wal kalimi fiha kalamuha kamil alimi wa kullu ma ada bihi rasulu fahaquhu taslimu wa qabulu imanu nabiyahu akhir wajab wa kulli makana bihi minal ajab khatimatun fi dhikri bakal wajibi mimma alam mukallafin min wajibi nabiyuna muhammadun qad bursila lil alamina rahmatan wa fadila abuhu abadullahi abdul muttalib wa hashimun abadu manafiyan tasib wa ummuhu aminatu zuhriyah arba'atu halimatu sandiyah mauliduhu bima qatal amina wafatuhu bi thayyibatal madinah atamma qabla al-wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina wa sab'atun awladuhu faminhum salasatun minadh-dhukuri tuhamu qasimu abadullahi wa huwa thayyibu wa tahirun bidaini dayulaqabu atahu ibrahim sariya mahumuhu mariyatun muriyah wa ghairu ibrahim min khadijah hum sittatun fahud bihim walijah wa arba'un minal inasi tuskaru ligwanu rabbi lil jami'in tuskaru fatimatun zahra ganu ali wa gnahu masifani fahum jali fa zainabun wa ba'daha ruqayyah wa ummu sufin zakat radiyah isini suhatif mafatul mustafa khuyirna batanan nabiyya mustafa aisyatun wa hafsatun wa saudah safiyatun maimunatun wa rahmah hindun wa zainab kada juwairiyah lil mu'minina ummahatun mardiyah hamzatu amru wa abbas kada amatuhu safiyatun tatutida qabla hijrati nabiyyi bi isra lima qad laila qudsi yudra wa ba'da isra'i urujul sama'ata ra'an nabi rabbana kalaman min ghairi kaifin wa nahisari waftarat alayhi khamsan ba'da khamsina qarat wa balaghat umada bil isra'i wa fadi khamsatin bilam qira'i qafaza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil urudi sidq wa fa'alahu wa hadihi aqidatun mutasarrah walil awami sahlatun muyasarun natimudil ahmadun marzuqi ma yaqamil isadi jamatuqi walhamdulillahi wa salama ala nabi khairi man qad alama wa alihi wa sahbihi wa kulli mursyidi wa kulli man bi khairi hadi yaqtadi wa as'alul qari ma isasal amma wa nafa kulli man bi haqadi
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman. Kami dari grup Marawis Al-Mizan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua RW 12 kepada Bapak Ihsanuri, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Ibu ya. Bapak-bapak semangat juga. Kami ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar lebih enak sekali lagi ya. Biar ganjil. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Panitia beserta Panitia Halal Bihalal Komplek Bumi Serang Damai, yang kami muliakan Al-Mukarram Bapak Ustadz Khairul Anwar SE MSI yang telah hadir di hadapan kita semua. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Mizan, yang kami hormati Ketua RT 01 sampai RT 05 Komplek Bumi Serang Damai, yang kami hormati para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda Komplek Bumi Serang Damai, serta para hadirin undangan yang kami muliakan, dan tak lupa anak-anakku yang saya sayangi. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di malam ini dalam rangka halal bihalal Komplek Bumi Serang Damai, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya sampai nanti di hari yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin undangan yang kami muliakan, kami selaku pengurus RW mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Pada saat malam ini kita bersama-sama ya, mungkin sudah lama kita tidak melaksanakan kegiatan ini, kegiatan halal bihalal. Semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi kita ya. Semoga kedepannya bisa kita laksanakan setiap tahunnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tak lupa kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan segala sesuatunya, meskipun sebenarnya kegiatan ini mendadak ya, tapi alhamdulillah berkat kerja keras panitia dan dukungan seluruh warga Komplek Bumi Serang Damai, sehingga kegiatan ini bisa berjalan, dan kita berdoa semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar sampai akhirnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, sesuai tupoksi kami selaku pengurus RW, kami menyampaikan informasi kami dari pengurus RW untuk kegiatan dalam waktu dekat. Mungkin pengurus RW akan mengadakan kegiatan, yaitu melaksanakan pembersihan atau
melaksanakan tanggul yang ada di fasum kita, yang ada di RT 1 ya, karena fasum kita kondisinya sekarang sangat kurang bagus, makanya kita nanti ke depan akan mengadakan kegiatan TPT ya, tembok penahan tanah. Itu kebetulan ada salah satu warga kita yang mempunyai etikat baik, yaitu pengen membersihkan atau membuat lapangan. Saya mengajak kepada bapak-bapak warga Bumi Senang Damai untuk sama-sama bergotong royong nantinya ya. Kami tidak dari pengurus RW tidak mutar, tidak. Seandainya bapak-bapak ibu berkenan berdonasi, silakan menghubungi bendahara RW. Itu aja. Mungkin kita sama-sama ke depan biar menciptakan lingkungan kita yang indah, karena selama ini kurang indah yang ada di fasum kita. Itu aja mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan, karena tadi dibisikin Pak RW jangan lama-lama, 5 menit gitu. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba saatnya pada acara puncak pada malam hari ini, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Khairul Anwar SEMSI. Beliau yang sudah tidak asing lagi mungkin bagi warga BSD ya. Beliau adalah salah satu dosen dari Uniba Serang. Kepada Ustadz Khairul Anwar disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangan ketupat bareng keluarga sing jawab salam semangat menawi mancing surga. Daun salam, daun talas sing jawab salam tak doakan utangi pada lunas. Tuku tisu bungkusi warna kuning sing jawab salam resu menawi lakini pada kawin maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling kencang ibu-ibu. Wadir panen bukan laki negara. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
من أحب أن يبسط له في رزقه وينشأ له في آثاره فليصل رحمه. حضرة المكرمون, para alimul ulama, para asatidz wal asatidzah, bil khususil khusus sahibil fadilah, Ketua DKM kita Al-Mukarram Bapak Haji Wawan beserta pengurus yang lainnya, semoga Allah tambahkan kemuliaan, amin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan kepada Bapak RW kita, Bapak Ihsanuri, juga beserta staf jajarannya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Segenap hadirin wal hadirat, jamaah Majlis Ilmu Jamaah Tabligh Halal Bihalal Komplek Bumi Serang Damai, para remaja, tokoh masyarakat, anak-anakku sekalian, tak lupa yang paling penting dari acara ini, para panitia yang sudah bekerja keras luar biasa. Kita doakan bersama para panitia yang menyelenggarakan acara ini, semoga Allah tambahkan keberkahan dan kemuliaan, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu, bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah, puji serta syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah biiznillah, atas karunia Allah kita bisa berkumpul, duduk bersimpul bersama di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Dari sekian banyak nikmat, seringkali kita sebagai seorang hamba, seringkali kita sebagai manusia ingkar atas nikmat-nikmat Allah. Padahal begitu banyak nikmat karunia Allah. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau menghitung nikmat Allah, karunia Allah, pemberian Allah, tidak akan pernah mampu menghitungnya. Betul? Betul Pak Tendu? Betul Pak? Nikmat Allah banyak kan? Banyak. Saking banyaknya kita tidak bisa menghitungnya. Dan dari nikmat yang banyak itu, kata ulama, wa inna min na'imid dunya yafikal islamu ni'mah. Dari sekian banyak karunia pemberian Allah, cukup Islam sebagai anugerah pemberian terbesar yang Allah berikan pada diri dan kehidupan kita. Alhamdulillah. Seakan-akan ulama berpesan sama kita, Pak, Bu, senajan pun, sekalipun seandainya saja hidup kita ini biasa-biasa saja, gaji pas-pasan, pangkat, jabatan, kedudukan pas-pasan, selagi masih ada Islam dalam sanubari, alhamdulillah. Sekarang nih, seandainya Bu ngantuknya jempir gitu Pak, seandainya ini pulang dari acara halal bihalal nih, tahu-tahu ada di depan rumah kita orang ngadeg ngejegrek, tahu ngadeg ngejegrek, datang di rumah kita bawa koper, isi kopernya 1 triliun. Berapa Pak? Akhirnya 1 triliun kunci. Waduh, dihitung gue jari, kapalan jari. Kalau dibeli apa namanya, gulali, lengket kabeh tuh. Ada orang yang tidak kita kenal bawa dalam koper itu 1 triliun, bilang sama kita, Pak, Bu, ke anak pecis, ada uang 1 triliun buat ibu sama bapak. Orang yang nggak kita kenal, nggak pernah kita tahu, tiba-tiba ngasih uang 1 triliun. Diterima nggak? Bu, diterima nggak? Pak? 3 gayo diterima. Diterima lah Bu ya, milik dia rezeki.
Tapi kata orang yang ngasih uang nih, bapak ibu ini uang punya ibu, silahkan diambil bapak. Tapi setelah ambil uang ini, gadaikan keimanan, tinggalkan keimanan, keluar dari agama Islam, diterima buatan? Mantep aja, jamaah luar biasa, PRW warganya mantap luar biasa. Ini mengibaratkan kepada kita ibu bapak hadirin rahimakumullah, sebesar apapun karunia, yang paling terbesar adalah nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat ini jangan sampai tergadaikan, nikmat ini jangan sampai kita abaikan. Allah Subhanahu wa taala berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, rasa syukur yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kita nikmat sehat wal afiat yang tidak semuanya diberikan. Banyak saudara-saudara kita ibu pak pengen hadir bareng di tempat ini, betul? Qadarullah, ada urusan. Qadarullah sedang sakit sehingga tidak mampu hadir di kediaman ini, di tempat yang mulia ini. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang kurang syukur kepada Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala berpesan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang pandai bersyukur itu bapak, akan Allah tambahkan kenikmatan baginya. Orang yang kufur akan nikmat Allah, sungguh azab Allah itu pedih. Sekarang bagaimana konsep syukur yang Nabi ajarkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Kalau pengen jadi pribadi yang bersyukur bapak, ibu, bab dunia jangan sekali-kali melihat yang di atas kita, tapi lihat orang yang ada di bawah kita. Jere wong sarange mengajak ke waken ngedangat ndase. Kurang ngedangat. Apa sih ngedangat? Ngelangat ya. Pada baik ngomong ngelangat. Apa tuh ngelangat? Menghadapkan kepala ke atas. Coba ibu 10 menit aja begini nih. Apa yang dirasakan? Wow, bukan pegel lagi Pak RW. Ada unya depannya. Wegel. Ini saking pegel. Itu gambaran. Kalau kita selalu melihat ngedangak ke atas, lihat orangnya di atas kita, akan hilang rasa syukurnya. Bukan berarti nggak boleh untuk jadi lebih baik. Terus fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kita masih biasa-biasa saja dalam hal amal, maka minta kepada Allah, ya Allah, aku ingin menjadi orang kaya agar bisa sedekah seperti Pak Haji Fulan, agar bisa sedekah seperti tetangga saya yang sedekahnya bukan hanya 100.000, yang sedekahnya bukan hanya 50.000, bahkan bisa menyedekahkan sebagian hartanya untuk kepentingan umat. Alhamdulillah. Makanya ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Tadi disampaikan oleh qari kita bersama, ustaz kita bersama, Ustaz Ahmad Supawi. Kita doakan mudah-mudahan Allah tambahkan kemuliaan untuk beliau. Di dalam surah Ali Imran ayat 134, ciri karakter orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Apa sih artinya? Ada di bawah ini, kelihatan ya? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, mereka yang menginfakkan hartanya dalam keadaan senang, fis surur, dan dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah. Ciri orang yang bertakwa, ciri penghuni surga itu kata Allah, orang yang istiqomah dalam berderma. Ini kalau ngeliat dari wajah-wajah warga Bumi Sarang Damai Bapak RW, wajah-wajahnya penuh cahaya, Masya Allah. Lampu ini perang wat Pak Haji, nurut menyala. Tapi yang lebih
menyala sebelah kanan saya. Udah kena lampu, skincare-nya menyala. Allah. Ibunya seneng, ayahnya, suaminya uring-uringan. Cukup, tak cukup. Kadang-kadang fenomena sekarang begitu, Pak Cik. Jamaah-jamaah majlis ta'lim ibu-ibu itu luar biasa. Memang diakui atau tidak diakui, jamaah paling banyak, yang paling banyak kontribusi, yang paling banyak itu ibu. Di kampung saya di Pulau Panjang itu, Senin pengajian, Rabu pengajian, Jumat pengajian, Minggu ke pengajian. Saban dinten gantos kelambi. Dina Senin, apa aja kostumnya? Warnanya biru. Waduh. Rupa-rupa lah. Selasa begitu, warnanya orange. Jumat juga warnanya abang kabeh. Wis wong ireng kelambi abang. Waduh beneran orang ketelang. Kostumnya rupa-rupa, suaminya punya paru-paru. Tuh Pak, ya Allah, siji kalambi kuan iya be oleh 1.000. Ana sing 500.000. Iku runggu pernik kuan. Kalau gue pakai pinnya, waduh lebih dari itu. Tapi alhamdulillah paling tidak istri kita mau mengaji. Alhamdulillah. Ciri orang yang bertakwa kepada Allah, ibu bapak hadirin rahimakumullah. Kata Allah dalam surah Ali Imran 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, mereka yang menginfakkan harta dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Kalau ada orang memberi pada saat senang, ya hebat, bagus. Tapi yang dahsyat, yang luar biasa, di atas rata-rata, padahal dia sedang butuh, tapi dia tetap membantu orang lain, itu yang luar biasa. Berderma itu ibu bapak, ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri penghuni surga Allah itu orang yang senang membantu orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha fi 'aunil 'abd ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Allah itu ibu bapak akan senantiasa bersama kita, akan selalu menolong kita kalau kita senantiasa menolong sesama kita. Semakin sering kita membantu saudara kita, semakin sering kita mendapatkan pertolongan Allah. Semakin besar kita membantu orang lain, semakin besar pula kita mendapatkan pertolongan Allah. Maka jangan pernah bosan untuk membantu orang lain. Alhamdulillah. Ini bab sedekah ini luar biasa. Apa bedanya infak sama sedekah, Pak? Bu, yang bisa jawab nanti dikasih door prize lagi ya, Pak. Apa bedanya infak sama sedekah? Yang bisa nanti boleh pulang duluan, gak apa-apa deh. Waduh, tepuk tangan buat ibu, masya Allah. Kalau infak itu biasanya bab materi dikhususkan lebih ke materi. Sedangkan sedekah sifatnya umum, bisa materi, bisa non materi. Nanti door prize minta ya Bu ya. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan senyummu kepada saudaramu itu juga bagian sedekah. Sekarang pertanyaan kedua, kotak amal tuh di masjid biasanya Jumat keropak, yang lebih tepat disebutnya kotak infak atau kotak sedekah? Hah? Lebih tepat kotak infak atau kotak sedekah, Bu? Kenapa? Cenderung kepada materi. Khawatir lamun ditulis kotak sedekah Masjid Al-Mizan, belajar ku cere ustad lamun infak mabad materi picis disiapakan. Iki mah diarani kotak sedekah. Sing liya menyiapkan picis 10.000, ada sing 50.000, ada sing 100.000. Iku lewat keropak kincing. Sing liyan masih sibuk ngerogoh kantong, dia lagi mas senyum bae. Lewat kotak diangkat senyumi. Dibilang sama sampingnya, kalian masih ada senyum dewek kuat. Cere ustad, senyummu itu adalah sedekah. Makanya kita senyum bela sing keropak aja.
Allahu Akbar walillahil hamd. Ini penting. Orang yang gemar sedekah, ibu bapak hadirin rahimakumullah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah rugi orang yang selalu berderma, tidak akan ada ruginya orang yang selalu membantu orang lain. Terutama nih, ada kata ulama disebut namanya sedekah cerdas. Apa Bu? Sedekah cerdas. Ngasihnya sekali, manfaatnya bertubi-tubi. Ngasihnya hanya sekali, manfaat maslahatnya berkali-kali didapatkan. Apa contohnya? Sedekah apa contohnya? Sedekah Quran, betul. Kita ngasih di yayasan, kita ngasih di masjid, kita ngasih di madrasah Quran. Satu Quran kita kasih di yayasan, dibaca oleh anak yatim, dibaca oleh santri, mengalir satu huruf itu pahala bagi orang yang menyedekahkan Al-Quran. Alhamdulillah. Ngasihnya pada saat itu saja, dikaji, diaji, dibaca oleh santri, pada maghribnya, pada subuhnya, mengalir pahala bagi orang yang menyedekahkan Al-Quran. Apalagi selain Al-Quran? Hah? Ilmu. Selain ilmu yang berkaitan dengan fisik, apa? Karpet, sejadah. Tuh, kemarin banyak yang mudik gak? Di kampung-kampung tuh, Masya Allah membutuhkan sekali karpet sejadah. Ini kita yang diberikan kelebihan harta oleh Allah. Kalau melihat, menyaksikan ada masjid di kampung kita, musola, surau di kampung kita, sejadahnya masih sejadah yang lama, yang kalau sujud, waduh, kayak sujud nih pasir, sujud langsung pasir numpuk, kena ngebangun rumah sampai ke tuku pun kebangun, saking banyak, saking ngeres. Ini sejadah itu luar biasa. Kalau kita mampu punya uang, sedekah sejadah di masjid atau di musola, mengalir pahalanya. Sebanyak orang sholat itu, maka mengalir pahalanya untuk kita yang menyedekahkan karpet tersebut. Setelah itu apa? Nih, apa kiaran ini? Mic, jadi orang sana. Mic. Apa? Sound system. Ini sedekah yang kadang-kadang kita enggak ngeh. Dipakai buat azan, Masya Allah, dipakai buat ngaji, Allahu Akbar, dipakai buat sholat berjamaah menggunakan pengeras suara. Sedekahnya sekali. Ustaz, Pak Haji, kayak nih mikir, waduh, kurang baik amat ke masjid misal. Mau nih kampung-kampung dulu Pak RW, udah kondisi miknya begitu, sing adani wong tuh. Kadang ditambah korwatu kok per. Waduh. Hati-hatilah. Kalau di kampung kita masih begitu, berarti ada regenerasi yang tidak berjalan. Maka komplek kita jangan sampai. Regenerasi terus berjalan, Pak. Regenerasi terus berjalan, Pak Haji. Libatkan anak-anak muda, libatkan tokoh-tokoh muda agar bisa berkontribusi untuk ikut andil dalam menegakkan syiar agama Islam ini. Ada tokoh pemudanya, alhamdulillah ada ya. Alhamdulillah. Saya senang sekali. Saya berharap kegiatan seperti ini bisa berkolaborasi DKM dengan KRW-an, bersinergi satu sama lain agar bisa guyup masyarakatnya. Momentum halal bihalal ini jadi momentum kebersamaan buat kita semua. Alhamdulillah. Sedekahnya sekali, manfaatnya berkali-kali. Selain itu apa? Sumur bor itu luar biasa. Modal mungkin hanya 10 juta, 15 juta, kita yang diberikan keluasan rezeki patungan yang gaji di atas 10 juta, 3 juta, 3 juta, tunjuk aja 10 orang, jadi bikin sumur bor baru, airnya dipakai untuk wudhu orang yang sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, mengalir pahalanya berlipat-lipat. Alhamdulillah. Sing boten kalah penting apa? Sing ngisi masjid kan musolai siapa kok? Ustaz. Sinten Bu? Ustaz.
Miki wis mantep, sumur bori mantep, karpet sajadah mantep. Aja orek ilingan kanggo ustaz. Ya sebulan sekali atau setahun sekali sedekahkan uang kita. Ustaz, ini buat ustaz. Apalagi guru ngaji. Pak, di kampung itu Masya Allah, atau mungkin di perkotaan juga ada guru-guru ngaji yang dia ngajinya di rumah. Dia lampunya mungkin kadang-kadang karena keadaan, karena finansial yang tidak mencukupkan, tidak mencukupi finansial. Seringkali banyak yang nunggak di kampung-kampung terutama. Dia masih PLN-nya belum token tuh listriknya, masih yang dulu. Sebesar paling besar di kampung itu paling 100.000, paling banter 200.000. Kalau ada guru ngaji di kampung dan kita diberikan keluasan rezeki oleh Allah, datang silaturahmi kepada guru ngaji itu, bilang, Ustaz, berapa biaya listrik? 200.000 Pak Haji. Ustaz, please, Pak Ustaz fokus ngajar ngaji anak-anak. Biaya listrik bulanan ini insya Allah kami pick up. Pak, Bu, guru ngaji yang begitu mustahil kalau nama kita nggak didoain, mustahil. Dengan keikhlasan, dengan ketulusan, mereka akan mendoakan kita di tengah malamnya. Makanya bisa jadi kita sukses hari ini, Pak, Ibu, bukan serta-merta, bukan hanya karena keuletan kesungguhan kita semata, bukan. Bisa jadi karena ada doa orang-orang yang di belakang kita yang pernah kita bantu. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, Pak Haji itu baik banget ya Allah. Ya Allah, tetangga saya itu baik banget ya Allah. Ya Allah, orang ini selalu bersedekah ya Allah. Ya Allah, orang ini selalu berderma kepada saya ya Allah. Bukakan rezekinya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, langgengkan rumah tangganya ya Allah. Begitu. Dan doa terbaik adalah doa orang yang mendoakan kita tanpa sepengetahuan kita. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Kalau ingin menjadi ahli surganya Allah, bersedekahlah dalam setiap keadaan. Ya, insya Allah. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mampu menahan amarah, orang yang mampu menahan emosi. 1 bulan kita digembleng oleh Allah ketika Ramadan kemarin. 1 bulan kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dididik menjadi pribadi yang lebih baik agar jangan sampai mengikuti hawa nafsu kita. Maka setelah Ramadan namanya Syawal. Apa artinya Syawal? Syawal diambil dari kata syala yashulu Syawal, artinya meningkat atau peningkatan. Apa yang mesti kita tingkatkan, ibu bapak hadirin rahimakumullah? Ketakwaan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dibagi dua. Akan ada abdi Ramadan, akan ada abdi Allah yang sejati. Siapa mereka abdi Ramadan itu? Hamba-hamba Ramadan itu. Orang yang semangat ibadah ketika Ramadan saja. Selesai Ramadannya, selesai ibadahnya. Padahal kita adalah abdi Allah, hamba Allah selamanya seutuhnya. Selesai Ramadan, bulan apapun, dalam keadaan apapun, kita tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahan amarah, jangan selalu mengedepankan emosi. Datang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi, "Ausini ya Rasulullah, berikan aku nasihat wahai Rasulullah." Dan Rasul sangat paham siapa yang datang, karakter sahabatnya seperti apa. Kemudian melihat gelagat dari sahabat Nabi ini, Nabi bersabda kepada beliau, memberikan wasiat kepada beliau, la taghdab, jangan marah. Ausini ya Rasulullah, kembali wasiatkan aku hai Rasulullah, la taghdab, nasihati aku lagi ya Rasulullah, la taghdab walakal jannah, jangan kau marah, tahan amarahmu, maka surga bagimu. Orang yang sabar dalam menghadapi kehidupan ini, dalam setiap menghadapi ujian, mereka akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang-kadang kan Bu, Pak, cuman kadang-kadang identik wong sabar ku kaya wong
sing ora kayak wong lembek ya. Wong sabar tuh kadang-kadang paradigma masyarakat wong lemah sing ora bisa ngelawan. Nah, seringkali kan begitu. Kita sudah berusaha sabar nih. Ada orang ngomongin kita sabar. Kadang-kadang setan itu setan itu datang dari sekitaran tuh biasanya. Kita udah sabar diomongin karo wong. Jere baturan iki. Alah, baji mah diomong wong je meneng bae. Ora kaji. Cemen. Padahal udah sabar tuh. Bu Haji mah diomongin jelek-jelekin jadi diem aja. Bermain lah main. Awas nih, ada setan berkedok manusia itu namanya. Jangan sampai diikuti. Ada yang begitu? Di sini mah nggak ada. Di sana, kalau nggak di sono, di sini mah enggak, insya Allah. Kita tahan amarah. Saya punya kisah. Betapa orang yang temperamental, betapa orang yang emosional itu akan merugikan diri sendiri. Ada dua kisah. Ada orang ketika naik motor itu kan biasanya kan harus pakai helm ya, PR ya. Nggak sengaja dipepet gitu ya, atau apa istilah dipepet itu ya, ditempel, kemudian knalpot racing itu ngenain mukanya, ngenain helm itu, ngerasa harga dirinya, waduh ini motor kurang ajar amat ini, saya sampai dipepet, sampai di digerung-gerung jadi orang Serang. Digerung-gerung, digeber, nggak terima, emosi. Apa yang dilakukan? Dibalap, dikejar, saking emosinya diludah itu. Sepisan doang per. Ngeludahi bukan ludah doang, ditokakan reaksi segala macam. Tolong balen tuh bayangkan Bu. Allah Akbar. Barang selewat uswas rupane. Wong ngebut. Ora sadar lampu merah rere. Iki mambu apa iki? Perasaan mau mambu, kira ada mambu kan. Barang ingat orang kilingan ngebuka kaca kan, kaca apa nih? Kaca helm. Wudu tulung balen maning, reake maning, la ilaha illallah. Itu contoh betapa orang yang tidak sabar, betapa orang yang temperamen hanya akan merugikan diri sendiri. Contoh yang kedua, kisah seekor ular, masih ingat tahu? Seekor ular tidak sengaja jalan kemudian mengenai sebuah gergaji. Kena gergaji, seekor ular ini berdarah. Apa yang dilakukan seekor ular, ibu bapak? Merasa dirinya berdarah, nggak terima, setor gergaji itu, gawe kita terluka. Apa yang dilakukan seekor ular? Emosional. Apa yang dilakukan? Dua kemampuan seekor ular itu. Pertama, mengeluarkan bisa. Ditokakan sekali misalnya di arah gergaji ya, ini menang baik gergaji. Jari ular kita semprot sampai entek wisa kita je menang baik gergaji kita. Saking nggak puasnya karena nggak ada nggak ada reaksi dari gergaji ini, dikeluarkan senjata pamungkasnya ibu bapak. Apa? Digelibet, digelibet, dililit itu gergaji. Semakin kencang dia ngelilitnya, semakin dia tersakiti bahkan sampai mati. Apa hikmahnya? Apa pelajarannya? Betapa orang yang temperamen, betapa orang yang tidak menjaga emosinya hanya akan menjatuhkan diri dan akan membuat dirinya terluka. Maka bersabarlah. Dalam syair Arab itu dikatakan, as-sabru kasibri murun fi madzaqatihi lakinna awaqibahu ahla minal asal. Sabar itu seperti buah sihir. Di Indonesia buah sihir paling pahit itu buah apa? Pare ya. Sabar kok kayak kesemak lah. Ya, kuning kesemak, pahit rasanya.
lakinna awaqibahu ahla minal asal. Tapi orang yang sabar itu buahnya bahkan lebih manis dari madu. Alhamdulillah. Yang ketiga, ciri orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu bapak hadirin rahimakumullah, wal afina 'anin nas. Apa afina 'anin nas itu? Orang yang mau membuka pintu hati sehingga mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ini mudah-mudahan belum terlambat, masih momentum Syawal Pak Haji ya. Ungkapan yang paling tepat, yang paling sahih ketika Syawal itu setelah Ramadan, Idul Fitri itu, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal baikmu dan amal baik kita semua. Cuma kadang-kadang sok-sok puitis ya, lamun teke malam takbirku, ungkapan-ungkapanku sing puisi-puisi kan ku Pak RW. Bila tangan sudah lagi tidak mampu menjabat, ketika lisan sudah tidak lagi mampu berucap, ketika kaki sudah tidak lagi mampu melangkah, itu adalah tanda orang yang mau kena stroke. Boleh nggak merangkai kata dengan kata-kata puitis begitu? Ya boleh-boleh saja. Tapi ingat, esensinya jangan sampai lupa. Silahkan dikemas dengan bahasa yang terbaik. Ujungnya, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal baik kita selama bulan suci Ramadan. Wal afina 'anil nas, orang yang mampu membuka pintu hati, orang yang mampu mudah memaafkan kesalahan orang lain. Mereka lah orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Nanti kata ulama, tipikal orang memaafkan itu dibagi 3 tahapan. Dibagi berapa? 3 tahapan. Dalam surat Taghabun ayat ke-14, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Bila engkau memaafkan, maka level pertama itu al-afu. Kata Imam Ibnu Katsir, al-afu itu maksudnya, maknanya tarkul muaqabah, tidak membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Artinya memaafkan sudah. Belum cukup sampai situ. Ada level berikutnya, as-safhu. Apa itu as-safhu? Al-i'rad kata ulama, artinya biarkan, tidak menyimpan sedikit pun rasa dendam terhadap orang yang melakukan keburukan dalam diri dan kehidupan kita. Karena banyak orang sudah memaafkan tapi belum melupakan. Benar enggak? Banyak apa? Kadang-kadang serius maafkan je wong sing wingi ngezalimi sareku je. Wis lah. Masa kelingan orang, duh tak ingat Pak itu, tak tonggo nining akhirat engko je. Wow, ini namanya berarti masih dendam. Level pertama memaafkan, setelah memaafkan melupakan seluruh keburukan orang lain. Puncaknya al-maghfirah, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Al-maghfirah itu apa? Satrul dzam kata ulama, menutupi dosa dan kesalahan orang lain. Lamun duwe salah aja diumbar-umbar, kadang-kadang aduh kesalahan wong liyan diumbar-umbar dewek, padahal dirinya juga punya banyak salah. Jangan pernah menyebar luaskan aib orang lain. Tutup serapat-rapatnya aib orang lain itu, agar kelak nanti aib kita, kesalahan kita, keburukan kita Allah tutup rapat-rapat pada akhirat. Man satara musliman satarahullahu fil akhirah. Siapa orang yang menutup aib orang muslim, Allah akan tutup aibnya nanti di akhirat, insyaallah. Saja bismillah ya. Bismillah kan Haji. Jam 9 bahas seberapa. Ya. Jadi ciri orang yang bertakwa kepada Allah ada berapa ibu bapak? 3. Ini sendak oleh ilmu nih. Yang pertama, bersedekah dalam setiap keadaan, senang maupun susah ya, insya Allah. Yang kedua, tawaduk kabeh, menahan amarah, jangan gampang emosional, jangan jadi orang yang temperamen. Memang di Indonesia ini kadang-kadang seringkali dipleset-plesetin, banyak diperlukan. Sebenarnya kaidahnya, falsafahnya, man sabara ghafir. Siapa yang bersabar mereka beruntung. Teke di Indonesia kalimat itu merubah dewek baik.
man sabara sengsara, sing sabar sengsara. Oleh antrian nomor loro karena sabar usir bidipit mundur maneh. Sir nomor pirang Pak, kita ini arepane iki wis mundur maneh. Ujung-ujungnya oleh antrian ya, enggak dapat kebahagiaan. Yang ketiga apa? Orang yang benar takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mampu membuka pintu hati sehingga mampu mudah memaafkan kesalahan orang lain. Sebagai pengingat buat kita bersama, ini momentum halal bihalal ini harus saling memaafkan. Nanti puncaknya Pak, ini kalau memang masih ada waktu, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasaffahan illa ghufira lahuma hatta yaftariqu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dua orang muslim yang dia berjumpa, bertatap muka, kemudian fayatasaffahan. Apa fayatasaffahan itu? Bersalaman. Nih, bersalaman itu ketemu nih, apa namanya nih? Telapak tangan dengan telapak tangan, itu musafahah. Ini kadang-kadang di zaman Covid mais maklum lah ya, orang nutul kan salaman, apa nutul ya, nggak nempel. Ini kadang-kadang ada kesempatan baji salaman, ya Allah nutul doang. Kalau bukan sama mahram ya bagus begitu. Ini sama-sama laki-laki dari masjid nutul doang, bagus. Apa ya tasafahan itu kata ulama, menempel antara telapak tangan dengan telapak tangan. Itu fayatasafahan. Apa janjinya Rasulullah SAW? Bila kita berjumpa kemudian bersalaman, illa ghufira lahum hatta yaftariqu, diampuni dosa-dosa yang orang yang melakukan itu. Makanya aja bosan-bosan di momentum halal bihalal dimanapun ataupun dalam pertemuan ada momentum salam-salaman itu mesti utuh salaman. Aja kayak orang lagi musuhan mukanya. Nih sesama jenis ngomong kono nih waduh mencipika-cipiki, waduh iki arane dunia kebalik ya. Fayatasafahan itu begitu ya. Ini ajarkan anak-anak kita untuk selalu taslim, liyusallim as-saghir alal kabir, kata Rasulullah. Hendaklah taslim anak yang kecil kepada orang yang besar, kepada orang yang dewasa. Ini penting, tata krama akhlakul karimah. Banyak anak sekarang ini Masya Allah merasa punya ilmu, merasa S1 bahkan S2. Orang tuanya yang tidak berpendidikan diacuhkannya begitu saja. Tidak, tetap sehebat apapun kita sebagai anak ibu, enggak Pak, kita ini terlahir dari rahim seorang ibu. Sehebat apapun kita, sehormat apapun kita dihormati oleh orang lain, tetap kita ini seorang anak di depan orang tua kita. Tidak berhak kita membentak orang tua kita, tidak berhak kita menyakiti hati mereka. Bisa jadi suksesnya kita, dan pasti karena doa orang tua kita. Maka doakan orang tua kita sebagai tanda kita sebagai anak yang saleh. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa ini jangan sampai elek. Apa elek itu? Jangan sampai lupa, jangan sampai tinggal. Selesai sholat berjamaah 5 waktu paling tidak, selesai sholat zuhur selipkan doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Asarnya begitu, maghribnya begitu, aisyahnya juga begitu, termasuk subuhnya juga begitu. Minimal 5 kali kita berdoa kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah wafat Allah terangkan kuburnya, Allah terima amal solihnya, dan semoga yang masih hidup Allah panjangkan usianya, Allah berkahi hidupnya, Allah senantiasa jaga kedua orang tua kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah larut malam ya. Tidak elok kalau sampai larut malam, masih ada kegiatan yang lain. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan, mudah-mudahan bisa kita amalkan apa yang tadi disampaikan, khusus untuk diri pribadi sebenarnya, umumnya bagi para jamaah. Mudah-mudahan nilai takwa kita benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Syawal ini jadi momentum untuk kita meningkatkan amal soleh kita, dan semoga
warga BSD ini senantiasa Allah tambah-tambahkan kemuliaan, Allah tambah-tambahkan keberkahan, tambah guyup warganya, tambah makmur warganya, sejahtera warganya, dan senantiasa lingkungannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, bila ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada kesempatan insyaallah kita akan bertemu lagi. Sebenarnya ini saya ada undangan lagi kalau nggak salah di Cirebon tanggal jam 11. Qadarullah lupa orang yang nge-share undangannya jadi nggak jadi ya. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan bisa bersilaturahmi lagi di lain waktu. Terima kasih atas undangannya. Salam kompas, salam sehat selalu. Semoga Allah berkahi kita semua. Hadanallahu yakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tausiah pada malam hari ini sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Khairul Anwar. Jazakallahu khairan Pak Ustadz. Semoga thalabil ilmi bisa memberikan manfaat buat kita semua dan memberikan keberkahan buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita habiskan door prize pada malam hari ini. Ada berapa Pak Gus total yang tersisa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini tidaklah afdol kegiatan pada malam hari ini halal bihalal. Kita akan tutup dengan doa. Kami mohon kesediaannya Pak Ustadz Ahmad Supawi untuk membacakan doa. Silakan. Nas'aluka ya Allah barakah wa syafa'ah wal ijabah was salamah wal afiyata fi dinina wa dunyana wa akhiratina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala kullu sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya ma'bud wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha jami'al ahwali wal afat wa taqabbal lana ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bika 'ala darajat wa tuballighuna sulul ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim. Allahumma ighfir lana fa innaka ghafirin. Allahumma arhamna fa innaka rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma rizqna fa innaka khurazikina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim islamana wa sallim auladana wa sallim zawjatina wa sallim akhina wa ukhtina min abatid dunya wa azabil akhirah wa fitnati ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna waj'al auladana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'al auladana min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ij'alna hadza jam'an wa jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puncak dari acara puncak pada malam hari ini, acara halal bihalal, adalah kita bersilaturahim, bersalam-salaman sesama warga yang mungkin yang biasanya kita ketemu hanya setiap 1 minggu sekali atau mungkin barangkali 1 bulan sekali. Insya Allah di acara pada malam hari ini kita akan bersilaturahim, bertatap muka bersama tetangga kita sesama BSD di Bumi Sarang Damai. Baik, nanti untuk teknis salam-salaman di sebelah kanan itu nanti mohon Bapak Ibu hadirin yang tamu undangan berdiri di podium, kami disilakan. Kemudian untuk ibu-ibu berada di sebelah kiri nanti bersalam-salaman masing-masing bersama ibu-ibu, kemudian bapak-bapak bersalaman bersama bapak-bapak. Kami persilakan para tamu undangan untuk berdiri di depan podium, menghadap ke audiens atau menghadap kepada kursi ya, area kursi. Baik, silakan. Baik, silakan. Untuk ibu-ibunya, silakan. Untuk ibu-ibunya di sebelah kiri ya. Silakan sebelah kiri. Kalau misalnya tidak cukup bisa berjejer di samping kursi. Jadi samping kursinya boleh digeser. Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan demikian selesai sudah acara halal bihalal warga Bumi Sarang Damai. Semoga acara pada malam hari ini membawa keberkahan dan semakin menjadi silaturahmi antar warga. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Halal bihalal ini terselenggara atas kerjasama DKM Al-Mizan beserta RW 12. Mudah-mudahan tahun depan kita akan mengadakan acara dengan yang lebih baik lagi. Saya Penti, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وكل مجاهد